Para hadirin Bapak Ibu semua, kami di sini mewakili kerukunan keluarga persaudaraan Jawa yang disebut KKPJ Kota Ternate mengucapkan selamat datang Ibu Gubernur Jawa Timur di Maluku Utara. Dan kami mohon maaf atas penyambutan yang kurang berkenan di hari Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atas hadiah Cindramata pada waktu itu tahun 2021. Ini adalah pertemuan yang kedua kali bersama Ibu Gubernur yang berupa gamelan yang di samping kiri saya ini adalah Cindramata dari Ibu Gubernur. Ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi warga Jawa Timur yang ada di Kota Ternate, menjadi wadah silaturahmi, pertemuan, bisa ngopi dan mendengarkan gamelan-gamelan yang disajikan oleh para senior-senior kita ini. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita warga Jawa yang ada di Ternate khususnya Jawa Timur di sini sudah mempunyai aset, yaitu satu gamelan ini, dua alat hadroh, ambulan dan tanah makam, dan salah satunya kita sudah mendirikan pondok pesantren di Dufa-Dufa Bukit Bintang. Itu kita namai pondok pesantren Darul Falah Wali Songo. Dan inilah aset warga perantau Jawa yang ada di Kota Ternate yang belum ini adalah pendopo ini. Nah, mudah-mudahan dengan doa ini semua, dengan adanya Ibu Gubernur Khofifah dan Ibu Serli, dan tidak mungkin kun fayakun pasti jadi. Selanjutnya yaitu ini menyangkut dengan urusan dagang Ibu Khofifah yang masih sempat meluangkan waktu untuk silaturahmi, untuk berjumpa dengan warga Jawa Timur, sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur, sehat walafiat. Selanjutnya, apabila kami KKPJ diberi amanah atau kepercayaan untuk UMKM Jawa Timur untuk bisa mengelola UMKM di Maluku Utara, kami siap menjembatani antara kedua provinsi dan sesuai apa yang kita cita-citakan. Paguyuban Jawa di Ternate ini adalah membentuk ekonomi dan memajukan masyarakat Jawa yang ada di Kota Ternate. Dan saya mau pesan untuk Ibu Khofifah untuk menghimbau masyarakat Jawa Timur apabila untuk mencari pekerjaan atau merantau di Maluku Utara khususnya Halmahera Tengah. Ini sudah terjadi berulang-ulang, itu kami menghimbau agar menyampaikan warga Jawa Timur meneliti pekerjaan apa yang diberikan oleh PT-PT IWIB itu. Karena apa? Karena di sini nggak sesuai kenyataan. Banyak warga kita yang terlantar, ada yang sakit, ada yang meninggal. KKPJ yang mengurus, ada yang dipulangkan ke Jawa, ada yang dimakamkan di Ternate. Maka dari itu kami menghimbau untuk warga Jawa Timur berhati-hati dan siap berkomunikasi dengan KKPJ. Kami akan membantu PT-PT mana yang akan mencari karyawan-karyawan itu. Cukup sekian dari kami. Untuk biasa kami ingat lantunan selawat yang sering dibawakan Ibu Khofifah.
seluruh stadion bergema ribuan jutaan yang dilantunkan Ibu Khofifah melantunkan selawat. Ini yang terakhir, mudah-mudahan dengan wasilah selawat ini Ibu Khofifah dijauhkan daripada fitnah, dijadikan pemimpin yang amanah. Marilah kita lantunkan selawat yang sering dilantunkan Ibu Khofifah yang berjudul Limbong 1. Mari kita bersama-sama untuk berselawat. Limbong 1 mudah-mudahan dengan sholawat ini yang hadir semua ini mendapat barokah dari sholawat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tentu dalam kesempatan dan momentum yang berharga penuh dengan kebersamaan. Selanjutnya juga akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Maluku Utara yang terhormat Ibu Syahrin Laos. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat banggakan dan saya hormati senior saya, guru saya, panutan saya, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Selamat datang di Maluku Utara. Yang saya hormati juga Pak dan Manal, Ketua Kerukunan Keluarga Persaudaraan Jawa, ada Ketua Kadin Jawa Timur ya, Kepala Bank Indonesia Jawa Timur, para perangkat dan keluarga besar dari Jawa Timur, saya ucapkan selamat datang di Kota Ternate, Maluku Utara. Yang saya kasihi seluruh
warga Jawa Timur, kelahiran Jawa Timur yang saat ini berdomisili di Kota Ternate di Maluku Utara. Semoga semakin betah tinggal di Ternate di Maluku Utara. Kita di sini punya semboyan, orang semua bersaudara, artinya kita semua bersaudara. Dan semua undangan sekalian yang belum bisa saya sebutkan satu-satu, selamat malam. Suatu kebahagiaan kita semua bisa berkumpul sebagai suatu keluarga besar di malam hari ini bersama-sama, keluarga besar Jawa Timur dan keluarga besar Maluku Utara dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan kehangatan, apalagi ada kehadiran dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Bunda kita semua, Ibu Khofifah. Pasti saya yakin semua warga Jawa Timur sangat bangga dan senang bisa melihat langsung dan bertemu dengan Ibunda Khofifah. Betul kata Raya? Ini yang Jawa Timur udah bisa kan bahasa Ternate toh? Bisa. Saya kemarin waktu di Magelang itu sekamar dengan Bu Khofifah dan saya tidak menyangka ternyata silaturahminya bisa sangat cepat kembali lagi berlanjut dengan kehadiran Mbak Khof datang di Ternate dalam waktu belum sebulan ya, belum sebulan. Terima kasih karena Ternate Maluku Utara menjadi kota tujuan pertama dalam misi dagang Provinsi Jawa Timur di tahun 2025. Saya merasa sangat terhormat dan bangga, dan jika berkenan nanti di bulan April berkenan menerima kunjungan kami dari Maluku Utara di Jawa Timur. Maluku Utara dan Jawa Timur ini ibarat saudara lama. Banyak masyarakat Jawa Timur yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Maluku Utara. Dan mereka adalah banyak yang pelaku usaha, tenaga pendidik, bahkan ada pemimpin di berbagai bidang. Masyarakat warga Jawa Timur berkontribusi banyak dalam ekonomi Maluku Utara. Acara ini bukan hanya sekedar buka puasa bersama, tapi juga menjadi momen untuk mempererat persahabatan, memperkokoh solidaritas, dan semakin memperkuat kolaborasi antara Jawa Timur dan Maluku Utara. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Paguyuban Jawa Timur yang selalu menjadi jembatan dalam persaudaraan dan kebersamaan. Semoga hubungan erat antara Maluku Utara dan Jawa Timur ini semakin kuat, penuh manfaat dan berkah bagi kita semua. Harapan saya silaturahmi ini bisa terus terjaga. Kami sebagai provinsi yang lebih muda masih banyak kekurangan. Semoga ke depan Maluku Utara bisa belajar banyak dari Jawa Timur, dan semoga kami pun bisa menjadi inovatif, maju, masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Semua hal positif yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Timur, semoga kami pun bisa belajar dan implementasi di Provinsi Maluku Utara. Saya pantun ya, nanti 2 kalimat aja baru cakepnya ya. Jatim ke Malut membawa sinergi, bersama bersatu dalam kolaborasi. Silaturahmi erat penuh harmoni, bersama maju untuk negeri. Ke pasar beli kue serabi, jangan lupa minum kopi. Jatim dan Malut sahabat sejati, semoga sukses sampai nanti. Selamat menikmati kebersamaan ini, semoga tali silaturahmi kita terus terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang berbahagia, tiba saat yang kita nantikan bersama. Kita akan simak dan ikuti sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Dr. Honoris Causa Haji Hovifah Indar Parawansa. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sani Laos. Sebelum dilantik, beliau sempat silaturahim ke rumah kami di Jemur, di kampung di Surabaya, dan beliau sudah menikmati nanas organik produksi Bu Uswatun dari Jember. Bu Uswatun ada di sini. Besok aja kita lihat nanasnya sebesar apa. Cuma nggak bisa dicek manisnya karena besok puasa. Tapi kalau ada yang dibawa contoh satu bus, barangkali malam ini setelah berbuka, yang membukakan saya sendiri, jadi tinggal nanti dinikmati. Ya, boleh langsung diserahkan ke Ibu Gubernur. Beliau ini luar biasa, binaannya di sebagian besar kabupaten di Jawa Timur. Iya, agak hijau ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita bawa bukan hanya nanasnya. Bu Gubernur Maluku Utara pesan bibitnya, tapi saya lebih tidak sekedar bawa bibitnya, tapi membawa pakarnya, Bu Uswatun. Beliau punya binaan tidak hanya di Jember, tempatnya beliau berkarya, tapi juga di Lumajang, di Malang, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini adalah Pride of Action pertama. Pride of Action pertama pada pertemuan sore hari ini adalah bahwa Ibu Gubernur dan nanti Pak Wali Kota Ternate sederhana sekali bertanamnya. Dan saya rasa dari berbagai smelter yang ada, kebutuhan buah akan sangat tinggi. Apalagi organik, saya rasa peminatnya akan makin lama makin banyak berorientasi pada buah-buah organik. Jadi Bu Sari, saya sudah bawa pakarnya, bibitnya juga dibawa, buahnya juga ada. Nanti bisa diuji coba. Jadi kalau mau tes rasa, Ibu agak hijau ya. Kalau agak hijau biasanya agak kurang manis sedikit. Tapi nanti kalau Ibu dapat yang agak kuning gitu, boleh kita adu di sini, uji coba di sini. Yang kita hormati Pak Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Muhammad Taufik Sulaiman MSI. Terima kasih Pak Wali Kota. Juga Pak Danlanal, terima kasih Bapak Kolonel Laut Supriyadi. Juga Pak Warsono, Ketua Kerukunan Keluarga Persaudaraan Jawa. Ketua KKPJ, seluruh keluarga besar masyarakat Maluku Utara kelahiran Jawa Timur semua. Saya banggakan. Saya langsung ke pantun. Cerita Kedaton Sultan Tidore, simpan sejarah di masa lalu. Warga kelahiran Jawa Timur, pripun kabare? Semoga sehat, bahagia selalu. Silaturahmi janganlah lupa.
agar kita semua jadi saudara. Senang hati bisa berjumpa. Warga asal Jawa Timur yang ada di Maluku Utara, Bapak Ibu semua yang saya hormati dari seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku Utara, yang mewakili Pak Kapolda, yang mewakili Danrem, semuanya yang hadir, juga tadi ada Kajari Ternate, mungkin ada Sekda dan Kepala OPD Pemprov Maluku Utara, juga kawan-kawan saya dari kepala-kepala OPD Pemprov Jawa Timur yang hadir di sini, yang semeja dengan saya dan Gugus Jawa Timur adalah koordinator dari misi dagang ini, Pak Dr. Iwan. Juga hadir dari Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, dari pimpinan Bank Jatim, dari Forkas, dari RE, dari IWAPI, dari Kadin, dari kawan-kawan pelaku dunia usaha, dunia industri dari Jawa Timur. Insya Allah besok kalau sudah lengkap ada 50 orang gugup, mereka akan bersama-sama dengan pelaku dunia usaha, dunia industri dari Maluku Utara. Kita saling membangun penguatan hari ini, sinergi, kolaborasi. Kalau kita jalan sendirian kan tutup. Dinamika global ini luar biasa percepatannya. Dan ibu-ibu dari Muslimat NU, apa kabar? Saya bisa mengidentifikasi dari jilbabnya ibu. Juga tim karawitan, tim gamelan, karena tampak dari Guguk Maluku Utara hampir tidak pernah ada gamelan tidak berseragam. Hari ini gamelannya tidak berseragam, maka saya tadi pagi dari Surabaya ke sini bawa seragam untuk Bapak semua yang saya hormati, ini ada raka-raki tadi saya menyampaikan kepada Gubernur Maluku Utara, mereka ini multi talent, mereka ini multifungsi, mereka menjadi speaker bagaimana kita membangun Indonesia dan Nusantara dalam kesejatian. Besok insya Allah mereka akan menjadi model dari wastra yang ada di Jawa Timur. Mereka anak-anak yang sangat cerdas, yang dalam proses misi dagang biasanya mereka menjadi juru bicara Jawa Timur, bukan hanya di soal wisata, tapi bagaimana kita membangun persaudaraan sejati. Bapak semua yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 11 Maret, berarti 11 hari yang lalu saya baru berpisah dengan Guguk Maluku Utara di tenda Lembah Tidar di Agmil Magelang. Jadi luar biasa, kami setenda dan beliau luar biasa. Menurut saya baik. Saya cuma pesan pada beliau waktu itu, tolong jaga kebaikan seperti ini, mudah-mudahan istiqomah jadi orang baik. Hari ke-11 Ramadan mudah-mudahan menjadi bagian dari penguatan kita. Kalau kita pada posisi di minggu kedua, maka ini minggu atau 10 hari kedua, maka 10 hari yang insya Allah penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibagi 3, awal rahmatun. Di 10 hari pertama bulan Ramadan penuh. Ini kita masuk pada 10 hari kedua. 10
10 hari kedua adalah Allah limpahkan ampunan kepada kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni Allah. Amin. Sehingga ketika kita mendapat ampunan, maka pada 10 hari ketiga wa akhiruhu itkum minan nar. Pada 10 hari terakhir, 10 hari ketiga, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari api neraka. Amin. Ini sangat tergantung pada derajat keikhlasan kita. Makin ikhlas, insya Allah limpahan kasih sayang Allah makin besar, limpahan ampunan Allah makin besar, dan kekuatan untuk bisa terbebas dari api neraka juga makin besar. Ini proses yang menurut saya adalah proses yang menjadi bagian dari penggemblengan secara psikologis dan sosiologis. Puasa tidak hanya menggembleng secara fisik, tapi penggemblengan secara psikologis dan penggemblengan secara sosiologis. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, pada saat sebelum pelantikan tanggal 20 Februari, tanggal 17 saya sudah bertanya pada ahli falakiyah PWNU Jawa Timur. Pertanyaan saya, kira-kira nanti hilal itu pada posisi 3 derajat di tanggal 28 atau tanggal 1. Saya ingin menyampaikan bahwa pakar-pakar falakiyah luar biasa, mereka sudah menggunakan alat-alat yang cukup canggih. Mereka bilang begini, Bu, se-Jawa tidak akan tampak hilal. Di Sumatera itu pun hilal akan tampak di Aceh. Ini saya ingin menyampaikan betapa NKRI. Kalau kita mau cerita, mereka yang sedang ru'yatul hilal tanggal 28 se-Jawa, tidak ada yang tampak hilal. Jadi kalau waktu itu kemudian kita tidak atas nama NKRI, di Jawa ini nggak tampak hilal, berarti kita belum terawih tanggal 28, kira-kira seperti itu. Tapi inilah indahnya NKRI. Orang saling bisa menerima, saling tafahum, saling memahami kondisi masing-masing daerah dengan tingkat cuaca tertentu, kemudian tingkat pendekatan tertentu, dan seterusnya. Jadi tanggal 17 mereka sudah bilang, Bu, kira-kira tanggal 28 akan tampak hilal, tapi di Aceh. Se-Sumatera itu tampaknya di Aceh. Se-Jawa juga nggak ada yang tampak. Dan betul, sepulang dari retreat, saya sudah menyampaikan ke Bukuk Malut, Pak Syarif, saya mau sowan Pak Jokowi, mumpung kita dekat dengan Solo. Saya kemudian setelah sowan Pak Jokowi, saya melihat memang belum ada tanda-tanda penampakan hilal. Sampai kemudian ada sidang isbat di Kementerian Agama. Itu satu-satunya yang kemudian bisa tampak hilal itu di Aceh. Akhirnya Kementerian Agama mengumumkan Ramadan, 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret, berarti malam ini langsung sholat tarawih. Nah, poin saya, Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar hilalnya tampak berapa derajat, tetapi ketika Pak Yusuf Kalla menjadi Wapres, pernah saat itu kita beberapa orang diundang oleh Pak JK. NU yang diundang Kiai Hasyim Muzadi, Muhammadiyah yang diundang Profesor Syafi'i Ma'arif. Jadi waktu itu kata Pak JK, buat dibikin bersama saja, tidak usah beda-beda, kata Pak JK. Kalau NU 3 derajat, bisa nggak diturunkan jadi 1,5? Kalau Muhammadiyah biar 0,5 sudah masuk Ramadan karena hilal sudah tampak meskipun kecil, bisa nggak dinaikkan 1,5?
Jadi kata Pak JK, biar ketemu di titik tengah, biar bareng puasanya, bareng lebarannya. Maunya Pak JK, NU-nya turun, Muhammadiyahnya naik, akan ketemu. 1 Ramadan dan 1 Syawal akan ketemu pada titik yang sama. Kata Kiai Hasyim Muzadi, nggak bisa Pak JK, soal fikih seperti ini nggak bisa ditawar-tawar begitu, kata Kiai Hasyim Muzadi. Lalu saya menyampaikan, Pak JK, ini persoalannya sederhana, karena Menteri Agama tidak pernah perempuan, padahal yang tahu kapan datang bulan hanya perempuan. Bapak-bapak yang tahu kapan ini kan persoalan bulan, hilal, soal bulan. Bulan ini sudah tampak berapa derajat, tampak berapa derajat. Yang tahu kapan datang bulan hanya perempuan. Menteri Agamanya tidak pernah perempuan. Jadi ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang saya ingin sampaikan adalah bukan sekedar kontennya, tapi bagaimana antar pemimpin-pemimpin di negeri ini. Mereka nggak bisa dikompromikan bahwa NU 3 derajat, kalau Muhammadiyah asal tampak. Mereka berbeda, tetapi bahwa mereka memberikan penghormatan yang luar biasa yang satu dengan yang lain. Jadi kearifan seperti inilah yang mesti kita ambil di dalam proses berkehidupan ini. Maluku Utara, Maluku, ada lagi Papua, ada lagi Aceh, ada Sumatera Barat, ada Jawa. Jawa Barat pun kalau salam seringkali setelah Assalamualaikum Sampurasun. Semua orang bisa menerima itu. Kalau di Maluku Utara punya salam, dan itu kemudian bisa diikuti oleh semua kerajaan-kerajaan yang dulu pernah hidup di sini misalnya. Di Jawa juga seperti itu. Bagaimana kenusantaraan ini kita rajut sebagai bagian dari kekuatan Indonesia sejati. Kekuatan Indonesia sejati. Jadi bagaimana tidak saling kemudian, kalau bahasa Jawa itu pengkerengan, beda pendapat itu terus menajam meruncing. Kalau ini tidak. Pak JK mencoba memediasi tapi tidak bisa Pak JK, kata Pak Kiai Hasyim. 3 derajat ini jangan ditawar. Nah, yang Muhammadiyah kita nggak apa-apa 0,5 ya nggak apa-apa, sudah tanpa hilal. Mereka saling menghormati. Jadi poinnya adalah bagaimana ada muncul understanding di antara kita. Lalu ada muncul trust di antara kita, saling percaya di antara kita. Ada muncul respect di antara kita, saling menghormati di antara kita. Pola-pola inilah yang menjadikan kerukunan itu akan terbangun dengan baik. Tidak bisa membangun negara tanpa kerukunan, tanpa keamanan, tanpa kedamaian. Ketika negara itu berkonflik, terpecah belah, maka susah pendidikan berjalan, susah kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, susah kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Maka ayo bangun Indonesia, tetap hidup rukun, bangun persatuan dan persaudaraan di antara kita sesama. Sallallahu alaihi Muhammad.
mudah-mudahan berseiring ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kami menunggu kedatangan delegasi Maluku Utara. Insya Allah seperti yang disampaikan Ibu Gubernur bahwa April beliau akan berkunjung ke Jawa Timur. Nanti Pak Marsono juga ikutlah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan dengan Jawa Timur untuk tetap tinggal di tempat. Selanjutnya kami undang dengan hormat untuk menuju panggung Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Timur Bapak Warsono dan juga Ketua Perawit Bapak Joko. Kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat. Baik Bapak Ibu teman-teman yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama penyerahan cindera mata. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, kita saksikan inilah penyerahan cindera mata oleh Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Timur di Maluku Utara kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Honoris Causa Hovifah Indar Parawansa. Kita ingin dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, dan selanjutnya juga akan kita saksikan penyerahan cindera mata sekaligus taliasi oleh Gubernur Jawa Timur kepada Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Timur di Maluku Utara yang akan diawali dengan penyerahan plakat terlebih dahulu. Kita iringi dengan tepuk tangan kembali. Dan tentu sebagai wujud cinta apresiasi dari Gubernur Jawa Timur kepada seluruh warga masyarakat di Maluku Utara, kita saksikan penyerahan tali asih sejumlah 50 juta rupiah. Baik, dan selanjutnya akan kita saksikan pula penyerahan cindera mata secara simbolis kepada para perawit yang kali ini diwakili oleh Bapak Joko. Kita berikan tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Dan mohon izin dalam kesempatan yang berbahagia juga bertemu dengan hormat Gubernur Maluku Utara Ibu Sheryl Laus untuk turut serta berfoto bersama. Baik, mohon izin untuk foto bersama kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih. Kembali kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kami berkenan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Maluku Utara untuk dapat kembali ke tempat. Dan untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan untuk rekan-rekan fotografer dan media yang hadir untuk dapat mengambil gambar dari atas panggung. Mohon izin, mohon berkenan Gubernur Jawa Timur, Gubernur Maluku Utara didampingi seluruh tamu undangan VIP dan kami undang seluruh hadirin untuk bangkit berdiri. Sejenak kita akan melaksanakan sesi foto bersama untuk mengabadikan momentum yang begitu luar biasa istimewa pada sore hari ini. Kami persilakan, monggo Bapak Ibu yang masih berada di belakang untuk dapat merapatkan barisan dan mengambil tempat. Sejenak kita laksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin. Monggo Bapak Ibu yang masih berada di belakang untuk bangkit berdiri sekalian. Baik, 3, 2, 1. Boleh semangat kita sore hari ini mengepalkan tangan kanan. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan. Dengan demikian kita ikuti bersama rangkaian acara forum selalu Gubernur Jawa Timur dan masyarakat Kabupaten Jawa Timur di Provinsi Maluku Utara.
dapat. Nah, aku tak ke sana. Ini pegang. Ini masih pilih siapa ini? Ini punya Pak Abidin. Ini masih ngerekam. Tadi saya di foto dapat. Bukan foto, yang rekam nanti di upload aja. Barang ini masih dalam buahnya. Siap. Yul, tata lek Yul. Bentar, foto. Barangkali adanya kesempatan ini kira-kira Surabaya bisa menjadi mitra
Ibu lihat sini bu, ibu izin lihat sini, lihat di sini. Coba ini dibatasi bagaimana? Dibatasi untuk beberapa penonton. Maksudnya Oh dibatasi pak. oke, maksudnya jalankan lagi ya gitu ya. Terima kasih. Guru.
Baik, pemirsa kami informasikan untuk seluruh Bapak Ibu undangan dapat bersiap untuk melaksanakan buka puasa dan hari ini untuk kali maghrib wilayah Ternate pada pukul 18.47. Dan pengawasan pagi kami persiapkan Bapak Ibu untuk sekalian dapat bersiap meditasi dan membuka puasa. Terima kasih. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا Masih nunggu belum ada. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo Pak, silakan berbuka puasa sampun wekdanipun. Ya, katanya makanan yang kurang apa, Mbak? Silakan yuk. Oh, mantap. Mantap, mantap. Nasi.